Beneran kita mau pindah ke Indonesia? Bagaimana dengan kerjaan Mas Dan? Apakah Mas Dan akan kerja di Indonesia? Bagaimana dengan sekolah Timi? Dan lain sebagainya. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian tanyakan di komen. Hello teman-teman. Cheers, aku mau minum karena I really need some energy today. Bismillahirrahmanirrahim. Not sponsor, but that's my drink, teman-teman. Kalau aku nggak ngopi atau ini nggak tiap hari ya. Ketika aku ini aja kayak, I'm feeling a little bit, needing some energy. Kayak biasanya kan aku ngopi gitu ya. Sekarang kan matcha. Dan aku malas bikin matcha yang diseduh. Jadi aku ini kayak on the go aja. Karena aku sebentar lagi mau pergi, ada perkumpulan keluarga yang sebelum kita pergi ke Indonesia. Jadi banyak banget acara-acara perkumpulan-perkumpulan keluarga dari kemarin itu. Terus juga quality time individually sama ada ipar yang satu dan ada ipar yang satunya, sama Amy, sama Sophie, sama mama dan papa mertua, dan lain sebagainya. But yeah, today I decided to do sit down video again. Jadi aku mau membahas ya, chit-chat aja sama kalian, dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan di komen. Apakah benar mau serius pindah ke Indonesia? Seperti aku bilang, aku mau mencoba, trial. I want to go to Indonesia untuk lebih lama, bukan yang holiday. Biasanya kan kalau holiday mungkin paling lama 1 bulan ya. Ini enggak, mau lebih lama, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun. Dan kalau betah dan everything okay, yes, kita mau pindah teman-teman. Jadi kita pengen relocate ya. Yang dituju negara pertama adalah Indonesia gitu. Tapi seperti aku bilang di video sebelumnya, kita pengen explore the world. Indonesia is one of the top choice, tapi setelah itu kalau kita mau ke Vietnam atau ke negara Eropa, ke Portugal dan lain-lain itu nanti. Tapi for now, yes teman-teman, let's say kita mau pindahan ke Indonesia, oke? Nah itu satu. Kedua, bagaimana dengan kerjaan Mas Dan? Apakah Mas Dan akan kerja di sana? No. Mas Dan tidak akan kerja di Indonesia to start with ya. Mula-mulanya tidak akan bekerja, bukan niat untuk bekerja dan tidak ada pekerjaan di Indonesia yang menunggu atau apa gitu, nggak ada. Mas Dan itu pengen explore karena dari dulu dia itu selalu kayak dia punya cita-cita dari masa muda ya, pengen banget ke luar negeri gitu, pengen explore, bukan ke Indonesia, pengen explore tinggal di luar negeri karena dia tuh belum pernah. Dulu pernah katanya ada tawaran kerjaan di Dubai. Terus apalagi lah pernah ada kesempatan-kesempatan dia untuk explore ke luar negeri, untuk kerjaan dan lain-lain gitu ya. Nggak tahu lah, ada sama temennya pernah mau pergi. Tapi selalu nggak jadi karena ini dan itu. Mikirin mamanya waktu itu karena pas banget waktu ada kerjaan itu, mamanya itu lagi nggak begitu enak badan, kayak nggak begitu sehat lah. Jadi dia bilang, nggak karena mama aku gini-gini. So anyway, ada aja sesuatu yang kayak menghalangi, tapi mimpi itu tidak pernah meninggalkan pemikiran dia gitu loh. So, we are thinking today kayak now is the time. In fact, aku mau masukin dulu short clip kemarin. Sebenarnya aku tuh mau nge-vlog kemarin tapi nggak dilanjut gitu loh. Karena kemarin itu terakhir Mas Dan kerja. Oh my God. Dia itu so excited tapi at the same time kayak gimana gitu ya. Bittersweet aku bilangnya. Jadi bittersweet itu kita pahit manis deh teman-teman. Aya pahitna, aya manisna ya. Pahitnya karena dia kan kerja lama juga di company ini dan juga di industri ini dia kerja berpuluh-puluh tahun gitu ya sebagai engineer air conditioning kayak gitu-gitu. Tapi in particular di Tesco ini dia lumayan berapa lama ya? Mungkin yang terlama semenjak dia kenal aku. Biasanya dia pindah dari Sky ke Virgin. Nah ini di Tesco ini dia lumayan lama dan he really happy in this work teman-teman karena lebih diapresiasi. Dia itu diapresiasi banget di situ. Teman-temannya ya, kolegnya itu pada bagus-bagus. Maksudnya dia in short, dia happy di pekerjaan ini. Jadi itulah dia yang membuat dia sedih lah untuk meninggalkan gitu ya, bitter. Tapi sweetnya karena something else is waiting for him, new opportunities ya. Dengan langkah-langkah baru, hidup baru, kemungkinan baru dan lain sebagainya. Itu dia sweetnya ya, tapi bitternya ya ninggalin itu. Jadi udah kemarin tuh dia udah ketemu temennya, makan siang dan lain sebagainya. Aku mau mau masukin dulu klip yang kemarin kita bikin. Here we go. Oh my God. Oh, that's nice. This is very nice. I'm loving this. Loving, oh, yeah, loving, boy. loving.
Alright, baby. Woohoo! Woohoo! Today is last day. Guys, hari ini Mas Dan hari terakhir kerja. Jadi kata Mas Dan, oh my god, it's weird. Jadi Mas Dan tadi udah semuanya ke office, nganterin semuanya kayak laptop, handphone, apalah segala macam. Pokoknya surat-surat, dokumen-dokumen all gone. You gave back. Van. Ya. Dan it's a new beginning. New journey guys buat kita semua ya. Dan Mas Dan udah ketemu sama teman-temannya kemarin. You met your friends. You had your goodbyes. Yes. Or see you later maybe. Ya si Mas Dan itu dinner sama temennya ke sana ke sini. Pokoknya sibuk ya. Kita juga kan sama mama mertua, sama adik. We did all the family as well, with mom and dad, with Amy, with Sophie. Yeah. Ya. Tinggal sama Maxi kemarin itu nggak jadi guys, karena dia, aduh anak ini sibuk sekarang ya kerja. But anyway, nah aku mau sit down video aja. Maaf ini mungkin kalian pikir kenapa teh pucat bla bla bla, karena apa coba? Aku tadi baru keramas terus nggak sempet berdandan ria ya. Gak apa-apa lah sekali-kali ya, it's okay. Nah jadi banyak pertanyaan dari kalian, there are many questions like you know, are you sure you wanna go? Bit late now. Yes, very sure teman-teman. Beneran teh mau pindah? Udah dipak. Masa, enggak, sorry, kita joking aja, prank. Udah nggak usum sih, prank, nggak musim ya. Nah jadi kalian kan banyak, aku sekalian jawab pertanyaan aja ya. Jadi kalian kan banyak yang nanyain teh kerjanya Mas Dan bagaimana gitu. Jadi alhamdulillah si Mas Dan itu dari kerjaannya boleh ngambil cuti sepanjang masa. Nggak sepanjang masa, maksimal 1 tahun ya baby. 1 year maximum your work thingy. Yes. Oke. Jadi ini nggak pakai mikrofon aku, tapi kedengeran lah ya. Jadi Mas Dan itu kayak pause dulu kerjaannya ya, di pause. Jadi kita memang pengen explore. Mas Dan itu seumur-umur belum pernah yang namanya explore the world. You never have. Baby, what you doing? You never experience going, you know, living anywhere apart from England. That's correct, yeah. Ya, kan kalau kayak Bang Danielnya Dian Bara itu pernah tinggal di Asia, ya kan? Terus Bang Andy juga, James juga kan setelah kuliah kalau nggak salah langsung gitu ke, kalau nggak tahu ke Asia apa ke Indonesia langsung, pokoknya hidup di luar negeri ini gitu ya. Mas Dan tuh belum pernah sama sekali dan dia kayak sering kepikiran pengen explore gitu. Sebenarnya kan the best time to explore the world, babe, is when we were young. Yes. But you know when is the second best time? Terus sekolahnya Timi. Nah ini banyak pertanyaan juga. Sekolah Timi, jadi gimana? Ya kan banyak juga di Indonesia sekolah. Emang nggak ada sekolah banyak kan? Sekolah juga bagus-bagus di Indonesia. Insya Allah nanti kita cari aja, oke? Alright guys, sekarang kita OTW mau jemput Timi. Hari terakhir dia sekolah juga. Oh my god. Nggak tahu ini kenapa ya, jadi aneh aja gitu. Si Mas Dan terakhir kerja, si Timi terakhir sekolah. Terus ada satu lagi pertemuan sebelum kita pergi sama semua keluarga. Dan ya, terus mungkin mau, oh ya, baby, are we still going to the mall? Hell yeah! Si Mas Dan apaan sih? Look, I don't know why it's not Because you've moving. got face on you. Look, you can turn that off. Kita lagi lihat-lihat buat mama mertua, karena Natalan ini nggak bakalan bareng. Kita lagi di Swarovski. Tuh, bagus-bagus banget. I like the beard because she likes beard. Spider-Man one. Two spider. No, maybe Or not should we the get same that? one. Maybe the Iya, not different identical ya. Perfect. Jadi kemarin itu mau ngevlog gak dilanjutin karena oh my god sibuk banget. Pas nyampe rumah terus ada si Koko datang. Si Koko juga bolak-balik kan selama ini karena tahu kita mau pulang. Dia juga kayak spending more time sama Andre. Kalau si Maxi teman-teman, yes, ini another question dari kalian. Kalian nanyain gimana dengan Maxi gitu. Jadi Maxi nggak ikut kan ya. Maxi nggak ikut karena pekerjaan dan it's okay teman-teman. You know, he is 20 teman-teman. Dan sekarang katanya dia udah punya pacar juga.
in a way kayak perfect timing dia punya pacar. Nggak tahu lah pacar ini mau jadi beneran atau gimana pokoknya intinya dia sekarang udah mulai gitu punya pacar. Kalian kan sering nanyain, teh anak-anak udah punya pacar? No, sampai sekarang gitu loh. Mungkin dia adalah main-main naksir-naksir, I don't know teman-teman. Dan aku selalu bilang kita nggak pernah melarang atau menyuruh dalam masalah pacaran. Ya udah, let it go, let it flow, kayak gitu-gitu aja. Kalau dia ngobrol tentang, oh ada cewek ini, oh mam tahu gak kemarin aku main sama ini, itu wajar, biasa, tapi nggak pernah dia itu yang, oke, aku punya pacar gitu. Sampai saat ini, oh my god. But anyway, mungkin nanti aku akan cerita tentang itu, si Waxi punya pacar. Tadinya, aku mau ketemuan juga sama pacarnya ini ya. Aku udah pernah ketemu sekali, tapi kemarin itu sebelum kita pergi mungkin kita mau kayak lunch atau apa. So stay tune teman-teman. I don't know if we still have time karena waktunya udah semakin kayak nggak ada gitu loh. But let's see, oke? Sama Maxi aja sampai nggak jadi mau quality time. Saking dia sibuknya kerja itu sampai kerja dan lembur dia capek. Dan kerja nge-gym. Itulah dia kehidupan dia sekarang. Kerja nge-gym ditambah girlfriend sekarang. So kenapa aku bilang kayak right time ya, in time atau on time. Dia punya pacar sekarang karena kita pergi itu. Jadi aku bilang, aduh jadi kamu nggak bakalan missing mami too much gitu ya karena ada ceweknya. Ya tahu sendirilah teman-teman kalau yang namanya anak muda punya pacar baru-baru kan at least dia nggak mikirin, oh kok aku jadi sendiri sekarang gitu di rumah, mungkin kangen mami, nggak tahu lah kangen apa enggak gitu kan. Tapi setidaknya jadi ada distraction, happy mungkin sama ceweknya kalau habis kerja bisa ngobrol on the phone dan gitu-gitulah. Ceweknya masih kuliah, jadi ya ceweknya juga sibuk kuliah, si Maxi juga sibuk kerja, jadi mungkin evening ngobrol kayak gitu-gitulah. Anyway, si Teteh kepo ini tentang kehidupan anaknya ya. Karena kalian juga kepo dan I'm just happy to share with you guys karena I know kalian juga penasaran, gimana sih Maxi? Kalian udah menjadi bagian dari kehidupan kita ya, anak-anak growing up, dari yang si Timmy ke nursery sampai ke Timmy ke SD sampai akhirnya Maxi kayak punya pacar, masih kerja dan lain sebagainya. Oke, that's one story, teman-teman. The next story or the next question rather, gimana dengan sekolah Timmy? Right. Teman-teman, di Indonesia kan banyak sekolah ya. Mau yang kayak gimana tuh banyak. Mau ke sekolah negeri, swasta, internasional, dan lain sebagainya. Banyak. So, I'm not too worry about it, teman-teman. Dan aku sama Mas Dan itu sekarang udah sepakat bahwa education atau pendidikan itu kita bisa dapat dari mana saja, kapan saja, including kita sendiri harus terus-terusan mengeducate diri kita atau terus-terusan ya, keep learning, belajar hal baru, dan tidak selalu harus di institusi bangku sekolah gitu loh. Itu yang kita sepakat ya. And again, teman-teman, I want to tell you, bukan it's nothing wrong or right. Aku nggak bilang ini yang terbaik, yang ini salah, yang ini benar. No, ini kita aja. At the moment, kita itu pemikirannya seperti itu dan alhamdulillahnya sepakat ya. Jadi menurut kita belajar atau educate ourselves, itu tidak mesti harus kita duduk di bangku sekolah dan mendapatkan gelar. Karena kita juga harus terus-terusan belajar. Dan ya kemarin kan aku bilang si Mas Dan pernah kursus kursus online sebagai cyber security. Kemarin ada yang nanya, ada yang DM. Jadi ini mudah-mudahan nonton ya jawabannya. Teh katanya suami aku juga pengen kayak kerja online dari mana aja kapan saja. Aku dengar Mas Dan kursus online, apakah itu jadi? Mas Dan itu waktu itu ini berapa tahun yang lalu ya? Mungkin 1,5 tahun yang lalu atau 2 tahunan yang lalu waktu dia pertama kali pengen kayak aku pengen kerja dari mana aja, kayak freedom lifestyle gitu ya. Dari mana aja, kapan aja, yang penting ada internet dan laptop. Itu dia kursus cyber security ya. Dan aku bilang itu another story. Jadi aku tell you aja sekarang ya. I will tell you now, teman-teman. Jadi dia itu pernah belajar itu dan pernah nanya-nanya juga sama Bang Andi, sama Mas Dan, Bang Daniel. Bang Andi, Bang Daniel kan juga mereka di IT ya. Pokoknya Mas Dan ngobrol gini. Tapi sadly teman-teman ya, sayangnya ternyata Mas Dan itu setelah dijalani is not my interest kayak dia gitu, kata dia gitu. Jadi
dia nggak interesting banget untuk mendalami lebih dalam lagi dengan hal tersebut ini cyber security ini. Jadi ya udah, yang penting dia udah pernah coba dan pernah belajar. Tapi walaupun dia nggak terusin, nggak lanjutin itu kursus itu, karena kalau kursus itu dilanjut dan lain sebagainya, kan Mas Dan bisa kerja untuk menjadi seorang cyber security, ya itu dari online, dari manapun dan kapan dan lain-lain lah pokoknya. Itu masalah IT kayak gitu kan. Dan nggak dilanjutin, dan dia kadang-kadang oh my god gitu, kayak bisa bilang mungkin nyesel ya, aku kok kan spending so much money ya, lumayan lah gitu, untuk kursus itu nggak murah. Jadi kadang dia ada kayak menyesal, dan aku bilang no, nggak usah menyesal. Kalau belajar itu walaupun nggak dilanjutin itu, tapi kamu udah belajar banyak. Terus kita kayak reflection ya, review ke belakang, kata dia bener juga ya. Teman-teman, aku pernah bilang nggak kalau Mas Dan itu punya social anxiety ya. Kayak kalau mau socialize itu dia nggak bisa gitu loh. Bener-bener anxiety yang kayak keringat dingin, bergetar, dan ini itu ya, hatinya itu dag-digdug kayak gitu. Mungkin nanti kalau aku belum sepenuhnya membahas tentang ini, kayaknya belum. Cuman aku suka mention here and there. Kalau kalian mau nanti aku bisa berbicara tentang itulah, membahas tentang itu sama Mas Dan ya. Ya, pokoknya intinya dia punya social anxiety. Nah, sedikit demi sedikit dia belajar ini dan itu, dan di kursus itu dia came over himself. Dia kayak lebih bersosialize lah. Dari awalnya bersosialize online sampai akhirnya dia ikutan webinar, kalau webinar kan online gitu ya, webinar, dia mulai memberanikan diri untuk ngomong ke orang, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan lain-lain. Pokoknya belajarnya kan gitu online juga, tapi ada offline-nya. Jadi mereka meeting juga, dan dia kayak dapat banyak temen dari kursus itu. Dan dia pergi ke seminar yang benar-benar bukan yang online, seminar fisikal, dia pergi ke seminar ini, seminar itu, which I am so proud teman-teman, untuk seseorang si Mas Dan yang dulunya suka no, semua itu no, karena dia kayak anxiety tersebut ya, mau ayo kita pergi ke sini, nggak mau, aku ajak dulu, aku dulu ya, itu dari tahun 2017, 2018 sampai belakangan ini, aku kan sering juga kayak kursus online, kadang-kadang aku pergi seminar, ikutan webinar, kayak gitu-gitu, dia paling kayak ngeliatin aja apaan sih gitu. Aku bilang it's so nice, I meet different people, bla bla bla. Anyway, so itu dia jawabannya, dan dia tidak dilanjut. Jadi sekarang ini si Mas Dan ke Indonesia dengan intention untuk tidak bekerja gitu. Bismillah ya, semuanya lancar, rezeki mah ada aja. Dimana kita ada niat, ada jalan, dan semuanya insya Allah lancar-lancar aja. Doakan ya teman-teman, karena aku juga selalu doakan buat kalian, semoga kalian sehat dan rezekinya selalu lancar, supaya kita bisa explore kehidupan ini lebih baik lagi, bereksperimen kehidupan dengan sepenuhnya gitu ya, apa yang ada di dunia. Karena the world is not that small, the world is very big teman-teman ya, dunia ini luas, banyak macam-macam yang kita bisa explore. Kalau rezeki kita juga lancar ya kan, rezeki berupa apa aja, keuangan, teman, koneksi, dan lain-lain. Oke, apa lagi? Udah kayaknya itu ya teman-teman yang kalian penasaran, kalian kayak beneran mau pindah. Mas Dan kerjanya gimana, tim sekolah, dan Maksi bagaimana? Itu kan kalian banyaknya itu 4 sih. Dan banyak sekali di antara kalian yang bilang jangan pindah ke Indonesia, karena di Indonesia oh my god, kalau banyak duit it's okay, tapi pemerintahannya itu bobrok gitulah istilahnya. Mohon maaf. Tapi yes teman-teman, dimanapun juga, to be honest, di sini pun it's not different teman-teman. Kalau kita dilihat dari sisi itu, dari sisi government, pemerintahan, banyak sekali orang yang komplain dengan hidup di UK ini sekarang, karena oh my god, banyak stabbing. In fact teman-teman, ini di depan rumah aku belum lama ini, 2 minggu yang lalu, ada stabbing, penusukan ya, stabbing ya. Jadi aku lagi tidur kan sama Mas Dan ini, jadi aku cerita, tiba-tiba aku dengar orang teriak malam Sabtu apa-apa, pokoknya kayak weekend lah kalau nggak salah. Dan kadang-kadang memang suka ada orang itu lewat yang teriak-teriak, itu biasa orang mabuk ya, habis dari klub mungkin atau dari temennya mabuk, jadi sambil jalan tuh sambil teriak-teriak gitu. Itu tuh kadang suka ada, dan aku suka lihat dari jendela, oh dasar orang mabuk, ya udah.
kalau aku dengar sesuatu pasti aku suka buka jendela karena just in case orang lagi dalam bahaya gitu, mungkin aku bisa telepon polisi atau apa, I don't know. Nah, itu juga malam itu ada orang teriak-teriak. Terus aku pikir siapa? Aku bangun. Terus si Mas Dan juga bangun. Ada apa, Beb? Aku bilang nggak tahu, kayaknya ada yang teriak. Terus aku dengar stabbing, he get stabbed kayak gitu. Ditusuk. Terus orang lari. Tapi aku nggak lihat, orang lari gitu. Tuk, ke depan rumah aku. Jadi itu di sebelah sana. Aku bilang, Beb, bangun. Kayaknya ada, I don't know. Aku bilang, coba cek just in case mereka butuh bantuan gitu ya. Akhirnya si Mas Dan bangun dengan itu kayak jam 3 pagi. Akhirnya dia turun. Aku kan pengen lihat juga, kamu kunci pintu, kamu diem gitu di rumah. Akhirnya dia pergi, benar teman-teman, orang tukang taksi. Aku juga nggak tahu full story-nya bagaimana. Jadi dia tuh tukang taksi yang di-stab sama penumpang kalau nggak salah 2 orang. Jadi di mana ya? Pokoknya banyak legs ya, ini apa namanya, pahanya, perutnya. Tapi kayaknya enggak, aku juga nggak tahu. Aku nggak follow up. Tapi kata si Mas Dan cerita waktu itu karena dia kesana, terus dia pulang itu Mas Dan tahu nggak? Nangis. Terus aku kan nunggu gitu, terus dia nangis. Aku bilang what happened? Oh my God, aku merasa sangat sedih sekali, itu orang innocent, cuman apa ya, he's just trying to make his living gitu. Dia cuman kerja sebagai tukang taksi gitu ya, tiba-tiba dia nggak tahu gitu ini dari mana ada yang nusuk gitu, masa ada ya orang tega kayak gitu nusuk orang begitu aja gitu. Anyway, jadi ya Mas Dan pergi ke sana, terus akhirnya untungnya itu tetangga depan itu, dia yang teriak-teriak itu cewek itu, karena aku yang denger itu emang suara cewek, "Stab it, I get stabbed," gitu, "Stop it, I'm gonna call the police," kayak gitu-gitu. Jadi emang si cewek itu, ibu-ibu itu, orang Inggris ini, dan yang di stab itu kayaknya bukan orang Inggris gitu, nggak tahu orang mana lah, mungkin di sini kan banyak kalau orang tukang taksi itu kayak kebanyakan orang India, pokoknya orang India, Pakistan, Arabik kayak gitu-gitu teman-teman ya. Nah itu juga kayaknya orang seperti itu kata si Mas Dan. Mas Dan itu kadang kalau aku tanya orang mana dia nggak tahu, tapi kayak bukan orang Inggris, tapi aku nggak ngerti. Mas Dan itu nggak begitu ngerti ini dari mana. Kadang-kadang menurut dia tuh kalau mereka ngomong Inggris ya udah orang Inggris gitu loh. Terus nah si cewek itu denger ada orang kayak agak teriak meraung-raung lah gitu, mungkin kesakitan. Dia lihat dari jendela katanya, karena dia juga nungguin anaknya pulang. Jadi dia tuh lihat lagi tuh, jadi dia yang teriak-teriak, pokoknya dia yang manggil polisi, dia yang manggil ambulan. Nah akhirnya ambulan datang, polisi datang, udah gitu sampai selesai. Mas Dan panjang umur ini orangnya, nelpon lagi, dia lagi keluar sebentar. Hello my love. We're just wondering, would there be, I'm just telling Andre to get something he might miss from England, maybe while we're here. Okay. Is there room for a box of cereal? Yes. There is room, okay. Yeah. Oh, he's Okay. been very sensible. Yes, there will be room. Okay, all right. Did you get nice flower? I haven't picked any flowers yet. Now, we just had a hot chocolate together. Nice. We're just getting Andre some fruit and stuff to start his day good, Okay. and some sushi for him and Andre, for Tim as well. Lovely. Okay. Okay, so you can get a box of cereal. There'll be room, yeah. Yes. All right, love you. See you in a bit. Do you want Love you. anything? No. Thank you. No. Yeah. All right, love you. Bye bye. Love you, bye. Oke, jadi si Mas Dan itu sekarang lagi quality time coba sama si Andre. Karena, again teman-teman, I'm so blessed, I'm so happy, I'm so lucky. Aku sangat-sangat bersyukur, aku tahu aku beruntung, aku bersyukur sama Allah yang Maha Kuasa karena aku punya suami yang sangat-sangat baik, sangat pengertian, anak-anak juga, you know, they are not perfect, teman-teman, anak-anak aku, tapi they are perfectly imperfect and I just love them the way they are. Anyway, dia nelpon, dia pergi sama Andre ini pagi ini masih pagi banget karena kita itu mau kumpul keluarga. Aku udah bilang ya, aku mau kumpul keluarga sama mertua, jadi aku bilang ya udah beli bunga. Terus dia bilang ya udah aku mau keluar deh sama Andre gitu, mau minum hot chocolate. Ya udah sekalian beli bunga, aku bilang gitu. Terus ya dia itu kayak oh my God, aku kayak neglecting si Andre karena aku mikirnya ya udah, mikirnya kan oh aku harus spend time sama sister aku. Ayo kita spend time sama Maxi gitu. Kemarin itu kan bener-bener ayo Maxi kita lunch, kita ini, tapi ya nggak jadi itu.
kita itu nggak mikir, oh ayo kita quality time sama Andre, karena ya udah Andre kan mau ikut juga. Tapi itu dia pekanya suami aku. I'm so blessed teman-teman. Dia bilang, oh aku kayaknya neglect Andre deh dari kemarin-kemarin, aku nggak begitu spend time sama Andre gitu loh. Dan sekarang kan kemarin itu dia terakhir kerja itu, jadi sekarang freedom, dia nggak kerja lagi. Jadi dia bilang, Andre ayo kita pergi minum hot chocolate di cafe gitu. Ya udah kayak gitu. So ya, I'm so happy. Jadi dia mau beli bunga, nanti kita pergi ke rumah mama mertua, dan kita juga masih ada acara lagi teman-teman, mau ke makam ayahnya Mas Dan. Kalian mau ikut? Jadi kayak mau pamit ya, karena you know it's one of tradition. Aku bilang ya kita harus kayak ngemang ya, kalau di Sunda, bahasa Sunda ngemang atau ziarah ke makam ayah dia. Ayah aku juga ya, berarti ayah mertua almarhum. Jadi kita mau ke sana. Nah kemarin itu mama mertua bilang mau ikut juga, aku mau ikut gitu, kayak ke mantan suami ya. So yeah, it will be nice teman-teman. Dan apalagi ya acaranya sebelum kita pergi ke Indonesia, itu aja sih, itu sekali lagi kumpul sama si Koko. Kemarin juga dia kesini, tapi kumpul sama Koko cuman ya kayak cepet-cepet aja. Aku juga nggak ngevlog banyak, nggak ngevlog sama sekali malah kemarin itu. So ya itu dia. Apalagi, jadi aku terdistraksi. Aku tadi lagi ngomongin apa ya? Oh ya, terakhir aku cerita tentang itu kan, stabbing. Jadi intinya, dimanapun kita tinggal, di negara manapun, yes, maybe one country is better than the other, teman-teman. Suatu negara lebih baik daripada negara lain, tapi ya lebih baik di satu sisi, tapi sisi lainnya, not really. That's the way it is. Life is like this. Semuanya seperti ini. Ada sisi ini, ada sisi itu. That's okay. Jadi buat orang yang bilang, oh negara Indonesia sekarang lagi kacau. To be honest, banyak sekali orang yang bilang negara UK juga lagi kacau, teman-teman. Yaitu dia stabbing in front of my house. It's just so scary, teman-teman. Sekarang apalagi menuju gelap. Karena kalau winter atau musim dingin di sini tuh gelap. Jam 4 itu udah paranoid, teman-teman, alias gelap. Dan kadang-kadang si Andre keluar itu bikin aku dag-digdug. Si Timmy apalagi ya. Si Timmy pulang sekolah itu dia selesai jam 3 lebih dan nyampe rumah itu hampir jam 4, guys. Kalau dia ada ekstrakurikuler, bisa nyampe rumah itu jam 6. Jam 6 udah gelap, gulita, menakutkan. Dan kita itu nggak bisa hidup dalam ketakutan. Kayak aku kadang, oh my God, aku worry. Harus diawasi terus. Juga nggak bisa kan. Mereka harus you know, pergi untuk mengalami, you know, experience life. You know, it's scary. Anyway, ya itu dia, teman-teman. Balik lagi ke negara lagi kacau. Emang di sini tuh memang sekarang lagi banyak demo-demo. Apalagi aku itu tinggalnya dekat sekali dengan Heathrow Airport. Aku selalu bilang kan, di sini ini namanya itu aku Hillingdon ya. Nama borough-nya itu atau apa sih? Pemerintahannya itu aku Hillingdon. Nah, Hillingdon ini yang tertinggi, teman-teman, yang tertinggi dalam apa sih ya dibilangnya. Jadi intinya banyak sekali illegal immigrant. Nggak tahu kenapa aku begini. Anyway, illegal immigrant katanya. Aku begini karena aku juga nggak tahu. Jadi don't quote me on this. Aku bukan seorang, tahu sendiri kalian, bukan seorang yang selalu membahas politik dan lain-lain. Tapi yang aku baca seliweran, yang aku dengar itu begitu. Jadi di sini itu orang-orang sekarang lagi marah, orang UK ini, karena pemerintahan UK terlalu banyak ngambil atau memanjakan bahkan orang-orang illegal imigran. Nggak tahu dari mana itu ya, si illegal imigran itu datang ke sini dan nggak dibalikin karena human right dan lain-lain. So mereka, dan nggak ada akomodasi ya, karena saking penuhnya mungkin, nggak tahu. Jadi dimasukinlah mereka itu di hotel. Jadi di tempat aku ini, di tempat tinggal aku ini, banyak banget hotel-hotel, teman-teman. Karena tahu sendiri kalau deket airport kan pasti banyak hotel. Nah, ini hotel itu penuh dengan illegal imigran katanya. Ini kan aku bilang katanya ya, ini bukan aku fakta yang aku tahu karena aku cuman dengar seliweran dan baca. Kalian bisa searching sendiri untuk sure-nya. Kalian bisa komen juga apa yang kalian tahu untuk lebih, you know, just pengetahuan aja buat orang-orang gitu ya. So, like not every Saturday, tapi kemarin-kemarin itu kayak banyak banget demo hari Sabtu itu. Demo. Kalau aku ke town center pasti ada orang ngasih aku kayak flyer itu ya, kayak kertas, kayak vote untuk say no to illegal.
di perjalanan menuju pokoknya di daerah aku ini, itu nggak tahu siapa ya, pasang bendera England, pasang bendera UK. Jadi itu secara ilegal, let's say ya, secara ilegal orang sini, tapi bukan pemerintah yang demo tersebut karena saking nggak sukanya dengan apa yang terjadi, jadi mereka pasang bendera gitu. So, I mean, sometimes, makanya si Mas Dan itu sekarang agak sedikit, biasanya Mas Dan itu selalu trust me, kayak selalu mempercayai aku. You go, you know, you are independent woman. Paling dia ya telepon biasalah, nggak pernah yang namanya worry gitu sama aku. Kalau aku pergi kemanapun, karena dia tahu you know, aku juga orangnya nggak ceroboh gitu, very responsible. Tapi sekarang itu Mas Dan itu mulai agak-agak worry akhir-akhir ini. Kayak misalnya gini, kemarin aku ke tempat Mbak Tuti, kan biasalah kalau ke tempat temen pulang telat, dia pasti bilang, kamu naik taksi aja, langsung pulangnya naik taksi gitu. Apa-apa itu dia pasti, kamu di mana? Ini udah gelap gitu loh. Aku bilang, kenapa kamu sekarang begini? Dia bilang, I don't know, I'm worry karena ya aku kan juga imigran ya, wajah aku bukan orang Inggris. Just in case, kan kita nggak tahu, katanya orang-orang itu kan marah dengan illegal imigran ini. Ya marahnya bukan ke kamu, tapi mungkin mereka lagi keadaan marah, terus ngelihat kamu, ini juga illegal nih, aku hantam juga nih cewek. Mungkin begitu. Which is, you know, bisa dimengerti, dan aku mencoba untuk tidak keluar kayak kalau udah gelap, dan aku selalu you know, calling atau make sure aku di mana, sharing location sama dia, dan aku pasti naik taksi teman-teman kalau pulang dari mana, apalagi agak gelap dikit, I'm in the taksi gitu, ya udah safe gitu. So begitulah teman-teman cerita kita hari ini. Jadi Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil. So, bismillah teman-teman, mudah-mudahan semuanya lancar. Apapun yang kita ingin jalani, kita niatkan, selama kita dengan niat baik, kita memperlihatkan usaha kita, insya Allah ada jalannya, ya teman-teman. Cobaan pasti ada teman-teman di setiap kehidupan, tapi itu juga part of life. Dan mudah-mudahan kalian yang menginginkan juga, karena banyak aku lihat komen, ini salah satu mimpi aku juga, pengen explore, tapi apalah daya, belum gini-gini. Don't worry, pertama itu niat. Pertama niat dulu, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian niatkan. Kedua, usaha. Kita kalau niat doang, jadinya kan cuma mimpi yang nggak akan pernah jadi kenyataan. Tapi kalau niat dibarengi dengan usaha, nah itulah dia. Walaupun usahanya ini pertama-tamanya kita nggak tahu kan. Misalnya nih ada yang mau, aku juga pengen banget ke luar negeri. Tapi duit nggak punya, koneksi nggak tahu, kemana, ngapain, kayak gitu. Don't worry teman-teman. Pertama niat dulu. Nah kedua, gimana ini usahanya? Tidak usah langsung yang, aku mau langsung ke luar negeri beli tiket. Karena kita nggak tahu dan nggak punya duit misalnya ya. Tapi kita melangkah dulu kayak, ya udah aku mau berusaha, misalnya mau mulai nabung atau mau bekerja lebih cari kerjaan yang lain yang uangnya lebih banyak misalnya. Itu kan usaha, apapun itu usaha. Mungkin lihat di grup ya, zaman sekarang sosial media, mulai cara ke luar negeri, DM seseorang, itu semua adalah bentuk usaha yang kita nggak bakal tahu hasilnya itu gimana. Kadang nih kayak Mas Dan, aku contohan lagi ya. Dia pengen freedom lifestyle yang bisa kerja dari manapun. Usahanya dia kursus cyber security. Tapi ternyata dia gak suka dan nggak didalami. Let's say dia gagal dalam ini ya. Tapi itu udah sebuah usaha, dan bukan usaha ini yang membuat dia bisa sekarang kayak memulai hidup dari mana aja misalnya. Ini kan sekarang ini kayak awal langkah ya. Kita baru memulai. Tapi udah bisa dari mana aja gitu loh. Yang penting kita itu show up dulu, mencoba dulu, usaha dulu, karena Allah melihat gitu loh. Tuhan itu melihat, ini orang ada niat ini, ya udah kita bantu nih, ya kan? Istilahnya nih kalau diumpamakan seperti itu, mungkin Allah oke, dia niatnya ini. Coba kita lihat ada usahanya enggak nih gitu. Aku kan udah siap membantu gitu. Allah Maha membantu, Maha melihat, Maha segalanya kan.
udah siap membantu. Kalau kitanya duduk aja cuma niat-niat mimpi-mimpi, nggak ada usaha sama sekali, dia ada orang ngajakin ke sini males, ada orang ngajakin ke sini malu, nggak mau, nggak bisa, nggak punya duit, nggak ada usahanya sama sekali. Ya udah, nggak ada gitu loh. Allah pun mau membantu mungkin lah, katanya mau ini, terus kamunya duduk aja gitu loh. Aku udah siap nih membantu, ayo gitu. Gitu. Jadi bangkit teman-teman. Simpelnya, apalagi sebagai ibu rumah tangga nih ya, sebagai ibu rumah tangga yang punya anak, kadang aku kepengen tapi apalah daya aku tuyun anak masih kecil-kecil dan lain-lain ya. Don't worry teman-teman. Sometimes ini pengalaman aku. The best langkah yang paling baik itu kadang-kadang hanya mengurus anak dengan baik. Itu aja dulu. Aku punya mimpi untuk ini dan itu, tapi at the moment aku nggak tahu mau kemana. Yang aku tahu adalah aku ngurus anak dulu aja deh. Aku spend quality time aja deh yang banyak karena memang inilah yang aku punya. Aku punya waktu dan aku punya anak. Ya udah, aku sama anak aja. Insya Allah, aku selalu percaya ya. Insya Allah, jalan itu nanti ada. Makanya aku dulu sering bilang hidup ini ada seasonnya, ada musimnya. Kalau aku dulu lagi musim anak-anak kecil, ya udah mimpi-mimpi untuk ke sini ke situ, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Tapi ya udah, itu hanya mimpi aja dulu. Tapi season aku atau musim aku kali ini, aku punya anak-anak yang butuh aku. Ya udah, aku jalani yang season ini dulu, yang musim ini dulu. Sekarang musim aku udah lain lagi karena anak-anak udah besar. Si Maxi juga udah menuju musim lain. Aku juga di musim yang lain dengan Maxi karena Maxi udah gede. Aku nggak bisa terus-terusan kayak oke, Maxi harus sama aku harus sama Maxi. No, it's okay. Ada yang komen, teh, anak sendiri gimana bisa memantaunya? Ada CCTV? Enggak. Teman-teman, I don't live my life like that. I just don't. Aku tidak bisa hidup seperti itu. Dan aku enggak akan mengizinkan diri aku hidup seperti itu. Harus memantau anak sampai dari CCTV. No. That's not how I live my life, teman-teman. Itu bukan cara aku menghidupi diri aku, hidup dan anak-anak gitu. I give my kid trust atau kepercayaan. Aku percaya bahwa Maxi akan baik-baik aja. Insya Allah ya. Tuhan yang melihat. Aku tidak usah melihat sampai aku melihat itu. Kecuali dia di bawah umur dia udah besar. Jadi aku percaya sama dia. Kita bisa calling, itu aja kita bisa video call. Mensupport, mencintai, yes, aku tidak akan pernah berhenti. Tapi mengontrol tidak. Gitu. Itulah teman-teman, mungkin aku sekarang udah banyak chit-chat ke sana dan ke sini, membahas ini dan membahas itu. Tapi ya itulah, mudah-mudahan kalian sekarang lebih oke, gitu ya, ada jawabannya dari aku. Seperti itu. Nah, walaupun Mas Dan nggak niat untuk bekerja ke Indonesia, dia pengen bener-bener kayak enjoy Indonesia, explore dan relax. Dia udah bekerja keras selama ini. Berpuluh-puluh tahun dia kerja dan nabung dan mudah-mudahan ini buahnya atau hasilnya yang bisa dia enjoy untuk explore dan enjoy gitu loh. Dan dia bilang juga, kenapa aku harus nunggu sampai aku dibilangnya pensiun gitu loh untuk enjoying life. Kenapa aku harus nunggu sampai pensiun? Kenapa enggak sekarang mumpung aku masih kuat, masih bisa ini dan itu gitu. So that's nice. Dan ya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada kerjaan atau things change, ada sesuatu yang berubah dengan kehidupan kita, situasi kita, terus ada kerjaan, why not? Ya tidak menutup kemungkinan apapun itu. Karena seperti aku bilang, dia ada temannya di Indonesia yang kerja, yang dulu kolegnya dia kerjanya di satu company, waktu itu kerja buat Sky, ya Sky company namanya. Jadi who knows kesananya. Tapi for now, buat sekarang, niat kita, intention kita adalah untuk pergi ke Indonesia, untuk explore Indonesia, enjoy Indonesia kayak gimana. Karena aku sendiri, aku sendiri udah lama banget gak hidup di Indonesia, so I'm really excited. Mungkin kita akan explore ke sini dan ke sana, kehidupan, makanan, orang-orang, budaya, everything. Oh, they're back. Hello. Andre, come say hello teman-teman, just little bit. Ini yang mau dibawa ke Indonesia katanya teman-teman. Tuh, hello. Oh, is that for me? Bukan. Bagus gak? Ini buat mama mertua. This is beautiful, I love it.
Good choice, babe. Good choice. Well, thank you. Ya udah, aku tutup aja sampai di sini. Jadi kita saling doakan teman-teman ya buat kalian bermimpi, niat. Oh, hello Andre. Man to man looks different. Teman-teman look different katanya. You look different as well. Did get my hair cut. Oh, mau potong rambut, aku bilang potong aja di Indonesia, murah Andre. Tapi bapaknya tadi malam, ngapain nunggu sampai di Indonesia? Itu kamu rambut udah gondrong kayak gitu. Katanya mau ke nikahan juga di Indonesia. Kamu harus potong rambut sebelum ke Indonesia. Kamu harus rapi, harus bagus. Ngapain nunggu gitu? Tati said you must cut now before we go to Indonesia, no? Yeah. Are you excited? Yeah? I look very fat, look. Andre, come here. We're gonna make a thumbnail, Andre. Quickly. Give me the flower, babe. Thumbnail. Mana flower? Really fat, hang on. Ih, si Mas Dan ini suka. Oh my God. Quickly bring the flower. No, flower si Mas Dan. Mas Dan lagi. We're gonna make thumbnail. Nah, thumbnailnya begini nanti. Thank you guys. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu support channel aku dan family. I hope you are excited to see bagaimana kita cerita kehidupan kita di Indonesia. Buat kalian yang, Teh aku itu sebenarnya suka sama Teteh karena Teteh di Inggris, no problem. Kalau tidak suka, tidak apa-apa. Masih banyak vlogger-vlogger lain yang tinggal di luar negeri. Tapi kalau kalian mau lihat kehidupan kita di Indonesia, keep on watching. Dan I will see you. Take a sushi out already. Yeah. I will see you in the next vlog. Dadah!